Perkenalkan, saya Yosefin Jennifer Jowis. Di sini saya akan membahas topik, tema, dan kerangka karangan. Di mana topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Perincian atau penjabaran dari topik jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan seringkali telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut ini saat menentukan topik karangan. Yang pertama ada topik menarik perhatian penulis, yang dimana memilih topik harus yang menarik bagi penulis, bukan hanya menarik bagi calon pembaca. Hal ini perlu dilakukan karena akan berdampak pada motivasi saat menulis. Topik yang menarik bagi penulis akan memberi motivasi tersendiri bagi penulis yang menyelesaikan karangan yang sedang ditulis. Lalu topik diketahui atau dikenal dengan baik. Kesukaan atau hobi seseorang tentu berbeda. Alangkah baiknya jika memilih topik karangan disesuaikan dengan kesukaan penulis. Topik yang sesuai kesukaan penulis pasti akan berbanding lurus dengan pengetahuan penulis terhadap topik tersebut. Tentu hal ini akan memberi kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan karangan tersebut, dan harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut ini, yaitu ada judul harus relevan, artinya judul karangan harus mencerminkan isi karangan. Hal inilah yang menjadikan judul karangan sebagai jendela yang melihat lebih awal topik yang dimuat. Lalu ada judul harus provokatif, yang artinya sebuah judul karangan harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isi karangan lebih dalam. Lalu judul harus singkat, yang dimana artinya judul tidak boleh memiliki kalimat atau frasa yang panjang. Judul sebaiknya hanya sekali baca langsung membekas di benak pembaca. Lalu pembatas topik itu artinya agar pembicara pengarang tidak melantur, hendaknya topik itu dibatasi sesuai dengan rencana dan maksud khusus pengarang. Lalu cara pertama itu ada untuk mempersempit pokok pembicaraan. Dapat dilakukan dengan memecah pokok menjadi bagian-bagian yang memiliki semakin kecil. Cara yang kedua untuk memperkecil pokok pembicaraan ialah dengan menulis pokok umum dan membuat daftar aspek apa saja dari pokok itu yang teringat. Lalu dari daftar ini dapat dipilih salah satu topik. Cara yang ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan berikut mengenai pokok pembicaraan: siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lalu ada cara lain untuk mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya. Yang pertama ada menurut tempat. Negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Jakarta lebih terbatas daripada Pulau Jawa. Misalnya, topik Pulau Jawa sebelum Indonesia merdeka dapat dipersempit menjadi Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Lalu ada yang kedua, yaitu menurut waktu, periode, atau zaman. Karangan kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni patung zaman kerajaan Hindu. Lalu menurut hubungan sebab akibat, yaitu dekadasi moral dari kalangan muda-mudi menjadi pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Dalam Craft of Research merumuskan 4 tips dalam membatasi topik, yaitu tetapkanlah topik yang ingin digarap dalam suatu kedudukan sentral. Lalu ajukanlah pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci lebih lanjut? Lalu tetapkanlah yang mana dari perincian tadi yang akan dipilih. Lalu ajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut? Lalu ada pengertian tema, yang dimana menurut arti katanya tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut dengan tema karangan. Lalu penetapan tema. Sebelum memulai mengarang sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga karangan akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Walaupun tema itu sebenarnya berada di dalam pikiran penulis, sebaiknya tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang lebar, terutama bagi penulis pemula. Pengertian kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Kerangka mengandung rencana kerja, mengandung ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan. Rencana kerja dalam karangan dapat memahami perubahan terus-menerus untuk mencapai sesuatu bentuk yang lebih sempurna.
Kerangka karangan dapat berbentuk catatan-catatan sederhana, namun juga mendetail dan digarap dengan sangat cermat. Lalu dalam penyusunan kerangka ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, mengatur gagasan, dan menulis kerangka itu sendiri. Manfaat kerangka karangan secara rinci. Manfaat kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu kerangka karangan akan memudahkan pengarang menyusun kerangka yang sebenarnya dapat mencegah pengarang mengolah sesuatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada kerangka karangan akan membantu pengarang menyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda menurut variasi, pergelaran, dan penekanan pada bagian yang dipentingkan. Macam dan bentuk kerangka karangan ada 2 macam kerangka, yaitu ada kerangka topik dan kerangka kalimat. Kedua macam di kerangka itu tidak boleh dicampur, salah satu harus dipilih untuk digunakan secara bertaat atau digunakan secara bergantian.